Willy Wong. Will, glad to have you here ya. Akhirnya bisa nge-reach lu juga. Susah banget lo hubungin Anda. Will, gue mau langsung nih. Karena saya juga ikutin beritanya yaitu perang Palestina dan Israel. Dan kebetulan Anda juga kan pengamat konflik atau bisa disebut pakar konflik ya. Dan kebetulan Anda juga kemarin sempat mengamati konflik perang Ukraina dan Rusia ya yang Anda post di YouTube kemarin kan. Saya pernah mengamati perang Ukraina dan Rusia juga. Nah, kali ini tuh perang Palestina dan Israel tuh udah memanas banget nih. Terjadinya di sana, memanasnya di Indonesia. Nah, menurut Anda itu sebenarnya perang tersebut bermula dari apa dulu sih? Istilahnya kayak penyebab dari konflik perang tersebut. Oke, jadi saya akan mulai dari penyebabnya dulu ya. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian selanjutnya, kita akan bahas tentang penyebab konflik Israel dan Palestina dulu. Nah, jadi konflik Israel dan Palestina itu bisa kita katakan juga sebagai perang kedaulatan. Nah, di mana jadi Israel sama Palestina itu kayak merebut kekuasaan atas suatu daerah tertentu. Jadi dia kayak merebut tempat-tempat daerah-daerah tertentu. Nah, jadi di dalam konflik Israel dan Palestina ini pasti ada pihak-pihak yang terlibat juga nih guys. Nah, salah satunya itu ada Palestine Liberation Organization. Apa sih itu Palestine Liberation Organization itu? Itu kayak organisasi kayak pembebasan Palestina yang mempunyai tujuan untuk memerdekakan Palestina. Dan juga yang kedua ada Hamas dan Fatah, yakni dua partai politik yang paling dominan di Palestina. Dan juga ada Jihad Islamiyah, yakni organisasi perlawanan Palestina yang mempunyai misi menghancurkan negara Israel dan mendirikan negara Islam. Dan juga yang keempat ada Otoritas Palestina alias pemerintah Palestina. Dan juga ada jalur Gaza, yakni pihak yang berada di kawasan di pantai timur Laut Tengah yang berbatasan dengan Mesir dan Israel. Dan yang terakhir itu pasti ada Israel yang terlibat ya guys. Oh gitu. Jadi Anda lebih merujuk pada kesalahan kepada Israel itu sendiri ya. Namun saya mau nanya kayak gini nih. Anda tadi berbicara soal wilayah kan? Iya. Nah, negara Israel dan juga negara Palestina merupakan dua entitas wilayah yang berbeda. Israel pasti ada daerah kekuasaannya sendiri dan juga pastinya Palestina juga. Nah, itu mereka tuh memperebutkan wilayah apa sih? Kalau boleh tahu. Oke, jadi tadi yang kayak Jefferson bilang tadi itu apa sih? Jadi ini tuh merebutkan apa kan? Kayak merebutkan tempat apa kan? Iya. Oke, jadi saya akan mulai dari yang pertama dulu, yaitu latar belakang konflik Palestina Israel. Nah, masing-masing itu pihak ini mendirikan negara di tanah yang sama ya. Nah, jadi yang diperebutkan Palestina dari Israel itu adalah wilayah geografisnya. Nah, yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Tetapi wilayah ini diberi label Israel di peta saat ini. Terdapat kota Yerusalem yang dianggap suci bagi orang Arab Palestina maupun orang Yahudi Israel. Meski sederhananya demikian, nah tetapi pada kenyataannya itu konflik terjadi antara Palestina dan Israel itu menimbulkan banyak masalah pelik. Nah, seperti di mana perbatasan Israel dan Palestina, bisakah pengungsi Palestina kembali ke rumah mereka yang saat ini dikuasai oleh Israel? Nah, proses penyelesaian konflik ini telah berlangsung puluhan tahun nih sebenarnya. Jadi hal ini udah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Dan hal ini menimbulkan konflik-konflik yang lain, jadi tumpang tindih loh konfliknya. Jadi gitu. Oh, oke, baik. Dalam sejarah tuh kalau tidak salah kemarin Palestina dan Israel juga memperebutkan wilayah jalur Gaza, bukan? Nah, jika dilihat dari sejarah, Mesir lah yang memegang kekuasaan Gaza gitu. Kenapa Palestina ingin itu ingin Gaza itu di bawah kekuasaannya Palestina gitu. Sedangkan itu Mesir lah yang memegang kekuasaan Gaza. Oke, jadi tadi kamu itu tanya kenapa jalur Gaza itu kayak pengen diambil Palestina kan? Iya. Oke, jadi sebelum kita mulai dulu, saya akan bahas sejarahnya dulu nih. Jalur Gaza itu apa sih sebenarnya? Mungkin banyak orang belum tahu jalur Gaza itu apa.
Oke. Jadi jalur Gaza itu kayak suatu wilayah terdapat di dunia, terletak di pantai timur Laut Tengah, berbatasan dengan Mesir di sebelah barat daya, serta Israel di sebelah timur dan utara. Nah, wilayah ini sedang kayak ada sarang konflik nih, karena merupakan perbatasan antara Palestina dan Israel. Belum memiliki status hukum yang jelas, kendati secara de facto dikuasai oleh Hamas. Nah, asal mula konflik di jalur Gaza ini disebabkan kekalahan dinasti Turki Utsmani dalam perang melawan Inggris pada 1917. Turki Utsmani terpaksa menyerahkan wilayah Palestina termasuk jalur Gaza kepada Inggris. Nah, atas warisan perang masa lalu hingga sekarang pengakuan atas Palestina terbelah dua. Sebagian negara dunia mengakui negara Palestina seperti Cina, India, Yugoslavia, Sri Lanka, Malta, Zambia, termasuk Indonesia, serta lebih dari 100 negara lainnya. Sementara itu, sekitar 50 negara lainnya tidak mengakui kedaulatan Palestina, termasuk negara-negara besar kayak Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Spanyol, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Australia, hingga Selandia Baru. Nah, jadi status kepemilikan jalur Gaza itu secara implisit itu deklarasi Balfour pada 1917 menyatakan bahwa wilayah Palestina adalah hadiah dari Inggris untuk orang-orang Yahudi yang kemudian ditindaklanjuti dengan proklamasi kemerdekaan pada Israel. Nah, jalur Gaza itu kayak memperoleh batas-batasnya melalui perjanjian gencatan senjata Israel Mesir pada 24 Februari 1949. Jadi gitu. Oke, sudah sangat jelas ya tadi yang Willy sebutkan bahwa Gaza itu Israel dan Palestina memiliki kekuasaannya sendiri-sendiri yang di wilayah Gaza ya. Oke, saya sempat kemarin baca dalam konflik terakhir, kenapa bisa ya lokasi kerusuhan bisa terjadi di Masjid Al-Aqsa yang terletaknya di Yerusalem. Padahal tuh Israel dan Gaza itu jaraknya bisa kira-kira 70 km gitu. Gaza yang menyerang dahulu ke Israel. Kenapa itu? Oke. Jadi sudah 2 malam ya Masjid Al-Aqsa diserang dan membuat lebih dari 200 orang Palestina itu terluka akibat tindakan polisi Israel. Nah, ada sejumlah alasan nih mengapa situasinya memburuk selama beberapa minggu terakhir. Nah, dikatakan bahwa keputusan polisi Israel membarikade area tempat duduk di luar gerbang Damaskus pada awal Ramadan memicu ketegangan awal. Nah, jadi ekspansi pemukiman Israel itu di tepi barat Palestina juga terjadi pada tingkat yang belum pernah segencar ini sebelumnya. Nah, lalu ada masalah di Sheikh Jarrah, kawasan Yerusalem Timur, di mana keluarga-keluarga Palestina itu bertarung di pengadilan untuk mempertahankan rumah mereka dari para pemukim Yahudi yang ingin merebutnya. Nah, keluarga Palestina ini mengklaim itu kalau tanah tersebut itu secara historis adalah milik mereka gitu. Nah, tetapi menurut orang Yahudi itu tanah itu dimiliki asosiasi agama mereka sejak sebelum 1948. Nah, Undang-Undang Israel tahun 1970 mengizinkan orang Yahudi mengklaim kembali tanah dan properti di Yerusalem. Tetapi tidak ada hukum yang setara untuk orang Palestina yang tanahnya diambil orang Israel sejak pembentukan negara Israel pada 1948. Nah, Israel itu merebut Yerusalem Timur dari Yordania pada 1967 dan mencaploknya sebagai milik mereka, tetapi sebagian besar komunitas internasional tidak mengakuinya. Nah, jadi gitu, Jeff. Wah, tidak berperkemanusiaan sekali ya. Ini jadinya kayak wilayah saling mau dijajah gitu kan, seperti itu kan. Padahal kan Indonesia udah membuat undang-undang gitu. Semua bangsa itu berhak untuk bebas kan, gitu kan. Yes. Nah, sekarang Will, pastinya perang-perang kayak seperti itu pastinya menimbulkan dampak gitu kan, Will, untuk negara, untuk warga, dan juga pastinya untuk dunia gitu kan. Seperti perang Rusia dan Ukraina ini kan menyebabkan dampak yang sangat efek ya untuk Indonesia itu barang-barang semuanya naik gitu kan. Yes. Nah, dampaknya apa nih? Beberapa dampak dari terjadinya konflik antara Palestina dan Israel itu bagi dunia internasional dulu ya. Nah, yang pertama itu munculnya sentimen anti beberapa negara Islam. Dan juga munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina. Yang terakhir, terjadi krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Nah, di sisi lain, Israel, Amerika Serikat, dan beberapa negara Barat menolak proklamasi kemerdekaan Palestina
sehingga menyebabkan konflik antara Palestina dan Israel masih tetap berlangsung hingga sekarang. Demikian penjelasannya dari saya tentang dampak-dampaknya. Oh, jadi Anda yang tadi barusan cantumkan bahwa negara Amerika itu lebih pro kepada Israel kan? Mm-mm. Saya mau tanya nih, sekarang ada gak sih pihak ketiga yang ngebantu Israel ataupun Palestina di perang kali ini? Kan seperti perang Rusia dan Ukraina sebelumnya itu kan banyak yang mendukung pro kepada Ukraina kan, seperti Ya, NATO yang ada Amerika, terus ada bagian Eropa sana. Nah, ada gak sih pihak ketiga yang ngebantu perang Palestina dan Israel ini? oke. Jadi ada sejumlah negara yang mendukung Palestina di tengah konflik memanas ini dengan Israel ya. Nah, dukungan dan kecaman atas kekerasan dan serangan udara terus disampaikan para pemimpin negara-negara di dunia sejak bentrokan pecah di akhir Ramadan lalu. Bentrokan pecah dimulai dari permasalahan sengketa tanah antara pemukiman Palestina dan Yahudi di Sheikh Jarrah. Nah, jadi mana sih negara-negara yang membantu Palestina itu? Nah, jadi ada Indonesia, Malaysia, Brunei, Cina, Yordania, Arab Saudi, Bahrain, Bahrain, Qatar, Mesir, eh, Turki. Nah, itu negara-negara yang membantu Palestina ya. Oh iya iya, saya sempat lihat sih kemarin berita Indonesia mengirimkan tentara-tentara mereka Hmm, pada perang Palestina ini. Iya iya. Soalnya ini menurut saya udah tidak berpori kemanusiaan sekali ya. ya, Wilayahnya mau direbut oleh Israel ya. Nah, Will, apa ya. sih jalan tengah untuk perang ini? Soalnya saya udah lihat nih perang-perang tersebut sangat perang berdarah ya, maksudnya tidak ada hentinya gitu. Apa sih jalan keluarnya untuk perang ini? Nah, oke. Jadi mengapa konflik Israel dan Palestina itu kayak susah dihentikan ya? Nah, yang pertama itu ada klaim agama dan sejarah. Nah, sejumlah pendapat mengatakan bahwa bangsa Yahudi itu berhak atas tanah Palestina karena mereka pernah tinggal di sana. Dan pada tahun 1897, bangsa Yahudi itu ingin kembali ke wilayah Palestina. Alasannya tanah itu telah dijanjikan oleh Tuhan mereka. Dan klaim agama itu kemudian didukung Inggris melalui deklarasi Balfour pada 1917 dengan mengizinkan wilayah Palestina menjadi national home bagi bangsa Yahudi. Jadi kalau ada orang bilang konflik ini tidak ada kaitannya dengan agama, saya tidak setuju atas hal itu. Karena orang Yahudi itu klaimnya atas dasar agama bahwa Palestina itu wilayah yang dijanjikan untuk mereka. Dan juga penduduk asli Palestina itu dulunya itu adalah bangsa Palestina yang berasal dari wilayah dekat Yunani dan telah mendiami wilayah itu selama ribuan tahun. Dan juga ada hukum internasional yang dilanggar. Nah, sampai saat ini Israel itu belum diakui sebagai negara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasalnya Israel tak mau menaati resolusi PBB 242 dan 338 yang mengharuskan mereka keluar dari wilayah pendudukan di Gaza, West Bank, dan daratan tinggi. Jadi Israel ini tidak mentaati tentang negara di masa modern, tapi didukung Amerika yang menawarkan konsep-konsep politik modern seperti kedaulatan dan perbatasan. Akan tetapi, dukungan negara superpower seperti Amerika Serikat itu membuat mereka merasa aman meski terus mencaplok wilayah Palestina. Sebab semua konflik di dunia ini tergantung pada political will dari negara superpower. Jika negara itu membiarkan, maka konflik itu akan terus berjalan. Tidak ada ketaatan pada kesepakatan hukum dan hubungan internasional. Itu dilanggar semua. Jadi bagaimana mau menyelesaikannya? Oke, dengan perundingan juga ditengahi AS. Secara penengah itu kan harus netral ya, tapi dia pro ke Israel. Selain itu, salah satu syarat perdamaian adalah jaminnya keamanan dari dua pihak, sementara Israel Hmm. tidak pernah menjamin keamanan Palestina. Hmm. Konflik antara penjajah dan dijajah yang mengharuskan adanya janji kemerdekaan pun tidak pernah ada. Sebab Israel tidak pernah menjanjikan kemerdekaan, tetapi otoritas terbatas. Jadi gitu, Oh, Jeff. oke, sangat jelas ya yang tadi Willy sudah katakan, yaitu pihak yang negara superpower itu harusnya netral gitu kan, Iya, tidak mendukung Palestina ataupun Israel, namun harus netral, maksudnya itu mendukung untuk perdamaian dunia seperti di Undang-Undang Indonesia ya. Oke, sudah jelas ya yang Willy sudah jelaskan yang tadi. Oke, terima kasih Will udah datang ya di podcast ini. yes. Info lu Terima terus kasih juga, sangat Jeff. sangat
menjernihkan perspektif bangsa Indonesia yang sering sekali keliru gitu. Ini salah siapa sih? Salah siapa? Nih, pada podcast kali ini sudah jelas ya dijelaskan Willy. Oke, sampai jumpa pada Oke, podcast selanjutnya terima ya. kasih ya sudah Oke. mengundang saya di podcast kali Oke, ini ya. terima kasih. Terima kasih.